kalian para penyuka novel. Ialah novel karya Leila S. Chudori yang terbit pada tahun 2017. Novel ini bertemakan persahabatan, percintaan, dan juga rasa kehilangan. Novel ini berlatar belakang tahun 2000-an, yang mana untuk kalian para pembaca yang menyukai genre historical, novel ini sangat cocok untuk kalian. Novel ini bersinopsis tentang bagaimana kejamnya birokrasi dan juga perlawanan para aktivis pada masa itu. Novel ini cocok untuk kalian yang kepo dengan apa yang terjadi pada tahun tersebut. Rahayu dari Prodi Sastra Inggris semester 4. Aku mau ngasih pengalaman ya tentang aku udah baca buku Laut Bercerita ini. Jujur aku tuh cenderung pasif ya sama dunia perpolitikan di Indonesia, tapi nggak buta sejarah juga sih, karena kan aku 12 tahun sekolah juga diajarin sejarah, terus juga kan dapat pemahaman ya tentang reformasi. Kalau yang dari aku setelah baca buku ini tuh, aku banyak banget poin-poin yang didapat, karena di dalam buku ini tuh nyeritain tentang aktivis yang hilang pada tahun 98, terus juga jiwa nasional dan juga semangat reformasi Orde Baru yang sangat kental. Di samping itu juga nyeritain tentang kekeluargaan, persahabatan, pengkhianatan, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Sebelumnya tuh aku udah sempat ngebaca review-review dulu, dan itu tuh ngebuat aku pengen cepet-cepet nyelesain buku itu. Gimana sih endingnya, gimana sih gimana sih tuh ngebuat aku tuh pengen cepet nyelesain buku ini. Halo, aku Fatihah Rahman dari Prodi Sastra Inggris semester 4. Di sini aku mau sedikit memberi informasi tentang review dari aku sendiri tentang novel Laut Bercerita. Itu pertama-tama aku awalnya nggak tertarik sama sekali sama novel Laut Bercerita ini, karena sebenarnya covernya itu bagus, tapi kayak kurang menarik buat dibaca gitu, karena masih banyak kan novel-novel lainnya zaman sekarang yang lebih menarik. Tapi setelah coba baca, beli dan baca, menurut aku buku ini tuh nyeritain tentang para aktivis yang hilang pas Orde Baru, dan buku ini tuh menurut aku agak emosional, karena selama bacanya itu perasaan kita tuh dibawa campur aduk, rasa sesek, rasa sakit hati, rasa marah itu semuanya jadi satu gitu. Terus buku ini juga nggak cuma nyeritain tentang hilangnya aktivis tersebut, jadi di buku ini juga menceritakan tentang bagaimana rasa sedihnya keluarga yang ditinggalin. Jadi rasa marah seseknya itu ada banget ya kalau baca buku ini. Aku Sindrado Muhammad ya dari Sastra Inggris. Kebetulan sama kayak Mas Lawi yang ada di buku Laut Bercerita ini. Sangat beruntung menemukan buku Laut Bercerita yang ditulis oleh Mbak Leila S. Chudori, karena pertama saya sering mencoba bawakan ketika tokoh utama itu sama seperti saya, terutama dari sastra Inggris juga. Kemudian banyak kisah yang diambil dari buku ini. Ya, pertama kayak pertemanan ketika Laut tahu ada pengkhianat dalam suatu circle-nya, dan pada akhirnya dia ketahuan, dan itu menurut saya sangat menguras emosi karena udah saling percaya, tapi kemudian sebagai mahasiswa juga kita kan mahasiswa itu tidak jauh dari
ada perubahan di negara ini. Soalnya buku ini juga ceritain Orde Baru tahun 90-an lah. Jadi bagaimana kita kayak merefleksikan kembali secara kita bisa enak hidup di sini ya, karena peran dari mahasiswa zaman dahulu khususnya aktivis 98 yang ikut menjadi agen of change. Dan kemarin juga itu ya, sangat beruntung ketika saya kuliah di Solo ini, saya dapat tiket gratis dan itu tiket nonton film dari film Laut Bercerita. Ya awalnya iseng-iseng buka dunia Mbak Lela, ternyata ada nonton film Laut Bercerita di Solo, khususnya di Gramedia Selamat Riyadi. Itu di sana juga ada talk show bersama Mbak Lela. Walau panas dan berdebu. Selain menceritakan berbagai aspek dalam kehidupan, novel ini juga memuat amanat bahwa perlawanan dan perjuangan pada masa itu membawa pengaruh untuk pemerintahan masa sekarang. Dan juga jika kalian ingin menjumpai buku ini, bisa kalian beli di Gramedia atau di toko buku lainnya secara online maupun offline. Dan juga kegiatan membaca juga memiliki manfaat untuk kita sendiri, yaitu untuk memperkuat pengetahuan kita dan juga ketajaman ingatan kita. Nilai sama amanat yang didapat dari buku itu tuh juga banyak banget. Kita tuh jadi tahu gimana beratnya aktivis pada zaman tahun itu buat merjuangin keadilan dan juga hak asasi manusia. Nah itu menurut saya ya, kayaknya buku ini bisa membangkitkan semangat kita lagi lah. Kalau menurut saya, soalnya lambat laun peran mahasiswa saat ini sangat dibutuhkan untuk masa depan negara kita ke depan. Terima kasih. Siap. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian suka baca buku-buku tentang politik, tentang sejarah, apalagi ini tentang anak muda juga, buku ini cocok banget sih buat kalian. Mungkin itu aja dari aku. Thank you. Bye.